Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Santi Niki. Saya dari kelas A5 keperawatan semester 3 dengan NIM 22 14 20 11 70. Angina pectoris berasal dari bahasa Yunani yang berarti cekikan dada, yaitu gangguan yang sering terjadi karena atherosclerotic head disease. Terjadinya serangan angina menunjukkan adanya iskemia. Iskemia yang terjadi pada angina terbatas pada durasi serangan dan tidak menyebabkan kerusakan permanen jaringan miokard. Namun, angina merupakan hal yang mengancam kehidupan dan dapat menyebabkan distritmia atau berkembang menjadi infark miokard. Penyebab terjadinya angina pectoris adalah arteriosklerosis, spasme arteri koroner, anemia berat, aritmis, aorta insufisiensi. Angina pectoris diperkirakan karena berkurangnya aliran darah koroner, menyebabkan suplai oksigen ke jantung tidak adekuat, atau dengan kata lain, suplai kebutuhan oksigen jantung meningkat. Angina biasanya diakibatkan oleh penyakit jantung atriosklerotik dan hampir selalu berhubung dengan sumbatan arteri koroner jantung. Anatomi dan fisiologi. Sakit dada pada angina pectoris disebabkan karena timbulnya iskemia miokard atau karena suplai darah dan oksigen ke miokard berkurang. Aliran darah berkurang karena penyempitan pembuluh darah koroner atau arteri koroner. Penyempitan terjadi karena proses arteriosklerosis dan spasme. Patofisiologi. Endotel pembuluh darah yang terkena akan mengalami nekrotik dan menjadi jaringan perut. Selanjutnya, lumen menjadi semakin sempit dan aliran darah terlambat. Pada lumen yang menyempit dan berdinding kasar, akan cenderung terjadi pembentukan pembekuan darah. Pada mulanya suplai darah tersebut, walaupun berkurang, masih cukup untuk memenuhi kebutuhan miokard meningkat seperti pada waktu pasien melakukan aktivitas fisik yang berat. Sign dan simptom. Nyeri dada kiri subternal, arterior yang menyebabkan kerahang, leher, bahu dan ekstremitas atas atau lebih pada kiri daripada kanan. Kualitas macam ringan sampai sedang, tekanan berat, tertekan, terjepit, terbakar. Durasi biasanya kurang dari 15 menit, kadang-kadang lebih dari 30 menit, atau rata-rata 3 menit. Faktor pencetus. Nyeri sehubungan dengan kerja fisik atau emosi besar, seperti marah atau mungkin tak dapat diperkirakan atau terjadi selama istirahat. Selanjutnya, faktor penghilangan nyeri. Contohnya istirahat dan minum obat anti angina. Komplikasi. A. Infraksi miokardium yang akut atau serangan jantung. B. Kematian karena serangan jantung secara mendadak. C. Aritma kardiak. D. Hipokalemia. E. Trombosis vena dalam. F. Shock kardiogenik. Selanjutnya, penata laksanaan. Tujuan penata laksanaan medis adalah memperkecil kerusakan jantung sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya komplikasi. Adapun penata laksanaan yang dilakukan pada pasien yang menderita angina pectoris adalah: yang pertama, tira baring posisi semi Fowler, yang kedua, monitor EKG, yang ketiga, infus di 5% 10-12 tetes per menit, yang keempat, oksigen 2-4 liter per menit, yang kelima, analgesik morfin 5 mg atau 25-50 mg, yang keenam, obat sedatif diazepam 2-5 mg. Selanjutnya kita masuk dalam asuhan keperawatan berdasarkan teori Leininger. Pengkajian. 1. Faktor teknologi. Klien mengalami nyeri dada sebelah kiri sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga klien memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
kedua, faktor agama dan falsafah hidup. Klien menganut agama Kristen Protestan dengan status perkawinan kawin. Sebagai orang Kristen, klien dan keluarga berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan. 3. Faktor sosial dan keterikatan keluarga. Nama lengkap Nyonya NK, nama panggilan Nyonya N, umur 36 tahun, tempat tanggal lahir Manado 17 bulan 11 1987. Jenis kelamin perempuan, status kawin, tipe keluarga inti, hubungan klien dengan kepala keluarga, suami istri. Lanjut yang keempat, nilai-nilai budaya dan gaya hidup. Bahasa yang digunakan klien dan keluarga adalah bahasa Indonesia, dan makanan yang tidak boleh dimakan adalah makanan yang berminyak. 5. Faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pada saat dirawat di rumah sakit, klien hanya ditemani suaminya sampai klien benar-benar sembuh dan dibolehkan untuk pulang ke rumah. Yang keenam, faktor ekonomi. Klien mempunyai warung dan dia dirawat dengan memakai BPJS. 7. Faktor pendidikan. Tingkat pendidikan klien adalah SMA. Dari pengalaman sakitnya ini, klien lebih menjaga pola gaya hidupnya, mengonsumsi vitamin, dan istirahat yang cukup serta olahraga yang teratur. Lanjut, diagnosa keperawatan. Gangguan mobilitas fisik yang membuat klien tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya karena nyeri dada sebelah kiri. Perencanaan dan implementasi. Mengubah gaya hidup untuk mencegah penyakit klien terulang kembali. Yang terakhir, evaluasi. Keadaan klien sudah membaik dan sudah diperbolehkan pulang dan akan kembali ke rumah sakit untuk mengontrol kembali kesehatan klien.